Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan audit internal tentang resiko fraud. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ade Putri Ramadhani Rambe. Saya berasal dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 7B Politeknik Negeri Medan. Nah, baiklah, apa itu fraud? Fraud merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kecurangan. Fraud adalah serangkaian ketidakberesan atau irregularities dan perbuatan melawan hukum atau illegal act yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Ada 3 alasan mengapa manusia melakukan fraud. Alasan yang pertama ialah mereka menghadapi tekanan yang luar biasa atau pressure karena kebutuhan uang yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain. Atau dalam istilahnya ialah non-shareable financial needs. Karena pressure ini salah satu penyebab pelaku melakukan fraud, maka organisasi harus mencari jalan keluarnya. Salah satunya adalah dengan tahap rekrutmen pegawai. Melalui wawancara dan pemeriksaan latar belakang atau background check melihat kemungkinan berulangnya tekanan serupa di kemudian hari. Alasan selanjutnya yaitu prinsip opportunity, yaitu adanya peluang untuk melakukan fraud. Artinya, meskipun ada kebutuhan akan uang yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, namun jika tidak ada peluang, fraud tidak dapat dilakukan. Sistem pengendalian internal yang andal, pelaksana yang cermat dan tidak dapat disuap, dan auditor internal yang awas dan tidak dapat disuap adalah contoh-contoh untuk menekan opportunity. Opportunity ini bukanlah peluang yang tidak terbuka, melainkan opportunity dalam persepsi si pelaku. Sistem pengendalian internal yang andal namun dilaksanakannya dan diawasi oleh mereka yang tidak cermat atau dapat disuap atau atasan yang memberi contoh tidak terhormat merupakan peluang di benak atau di dalam persepsi si pelaku. Alasan yang ketiga adalah rationalization atau pembenaran. Nah, alasan yang ketiga ini sama seperti halnya dengan alasan yang pertama atau pressure, bukan wilayah kompetensi akuntan atau auditor. Hal ini berhubungan dengan penerapan etika, pengetahuan mengenai hal yang baik atau yang jahat. Nah, ketiga alasan ini, mengapa manusia melakukan fraud secara sederhana disajikan dalam bentuk segitiga yang disebut dengan the fraud triangle. Resiko fraud atau fraud risk. Semua organisasi mempunyai resiko ancaman fraud. Fraud yang besar meruntuhkan seluruh organisasi. Kerugian investasi yang masif, biaya hukum yang signifikan, penahanan dan selanjutnya pemenjaraan toko kunci dan hilangnya kepercayaan terhadap pasar-pasar modal dunia. Pemberitaan di media cetak dan elektronik mengenai fraud berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan, brand, image, dan citra organisasi atau profesi secara global. Dampak lain dari fraud yaitu reaksi pemerintah dan pembuat undang-undang dengan menerbitkan undang-undang dengan banyak kewajiban hukum. Bukan saja bagi warga negara di mana undang-undang tersebut diterbitkan, tapi juga warga dari negara-negara lain. Di banyak negara, reaksi terhadap skandal-skandal korporasi mengarahkan masyarakat dan para pemangku kepentingan mewajibkan organisasi mereka mengambil sikap yang disebut no fraud tolerance attitude, sikap yang tidak toleran terhadap fraud. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga mengharuskan dewan atau dewan komisaris memastikan adanya perilaku yang sangat beretika, tidak memperhatikan A. status sebagai perusahaan publik, swasta, pemerintah atau nirlaba, B. ukurannya besar atau kecil, C. industrinya. Peranan dewan sangat menentukan karena di masa lalu fraud yang maha besar dilakukan oleh pimpinan senior yang berkolusi dengan karyawan. Penanganan kasus-kasus fraud secara tegas di dalam organisasi yang bersangkutan mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat, para pemangku kepentingan, dan regulator tentang sikap dewan dan manajemen terhadap resiko fraud dan sikap no fraud tolerance yang dianut organisasi. Fraud dan fraudry. Fraud adalah perbuatan dalam arti kejahatan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan yang dirancang untuk menipu satu atau beberapa orang yang berakibat si korban menderita kerugian dan atau si pelaku memperoleh keuntungan.
Laporan dan terbitan-terbitan lain ACVE menyajikan rumpun fraud dalam bentuk pohon yang disebut dengan fraud tree. ACVE Report to Nations 2018. ACVE atau Association of Certified ACVE Report to Nations 2018. ACVE atau Association of Certified Fraud Examiners adalah asosiasi global dari para pemeriksa fraud atau fraud examiners. ACVE mempunyai perwakilan di Indonesia. ACVE menerbitkan survei global secara berkala. Survei ini juga dilaporkan per kawasan seperti Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, dan seterusnya. Penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Tata kelola risiko fraud atau fraud risk governance. Para pemegang kepentingan dalam organisasi jelas-jelas telah meningkatkan ekspektasi mereka mengenai perilaku organisasi yang etis. Di samping itu, banyak regulator dunia yang meningkatkan pemidanaan terhadap perorangan maupun organisasi yang terlibat dalam fraud. Organisasi seharusnya menanggapi ekspektasi tersebut. Proses-proses tata kelola yang efektif merupakan landasan manajemen risiko fraud. Tata kelola korporasi yang tidak efektif akan sangat mengecilkan arti dari peran program manajemen risiko fraud. Penilaian risiko fraud atau fraud risk assessment untuk melindungi dirinya dan para pemangku kepentingan secara efektif dan efisien terhadap fraud. Suatu organisasi harus memahami risiko fraud dan risiko-risiko yang spesifik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam organisasi. Identifikasi risiko fraud dapat berupa pengumpulan informasi eksternal seperti dari yang pertama lembaga-lembaga pengatur. Selanjutnya sumber-sumber profesi tertentu seperti asosiasi hukum, akuntan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Selanjutnya ada kelompok-kelompok yang menyiapkan petunjuk-petunjuk seperti Cadbury, King Report, dan the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commissions. Yang terakhir adalah organisasi-organisasi profesi. Sumber-sumber internal untuk mengidentifikasi risiko-risiko fraud meliputi wawancara dan tukar pikiran atau brainstorming dengan karyawan yang mewakili berbagai kegiatan dalam organisasi. Menelaah keluhan atau masukan. Yang terakhir, prosedur-prosedur analitikal. Mencegah dan mendeteksi fraud. Mencegah dan mendeteksi fraud saling berkaitan, tetapi berbeda konsep. Pencegahan meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Sedangkan pendeteksian fraud memusatkan kegiatan dan teknik-teknik yang secara cepat dan tepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Teknik-teknik pencegahan tidak menjamin bahwa fraud tidak akan dilakukan. Mereka adalah lini pertahanan pertama dalam menekan risiko fraud. Salah satu kunci untuk mencegah fraud adalah mempromosikan kesadaran mengenai fraud atau fraud awareness dari tingkat dewan ke bawah yang meliputi seluruh organisasi, termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi. Investigasi dan tindakan perbaikan atau investigation and corrective action. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak atau absolute assurance bahwa fraud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara tepat, tanggap, kompeten, dan rahasia yang menangani satu, penelaahan atau review atas kasus-kasus yang pernah terjadi. Yang kedua, investigasi atas fraud yang diduga terjadi. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah, ketidakpatuhan, dan tuduhan kemungkinan terhadap terlibatnya fraud. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.